Pemirsa, di tengah polemik membengkaknya utang Wush, pernyataan mantan Presiden Jokowi yang menyebut proyek kereta cepat adalah investasi sosial menuai tanda tanya. Apalagi Jokowi mengklaim Wush sebagai solusi kemacetan Jakarta-Bandung yang menyebabkan rugi hingga 100 triliun rupiah lebih. Transportasi massal, transportasi umum itu tidak diukur dari laba, tetapi adalah diukur dari keuntungan sosial. Social return on investment. Di tengah polemik penyelesaian utang dan dugaan markup kereta cepat atau WUS, mantan Presiden Joko Widodo mengklaim bahwa proyek WUS merupakan investasi sosial dan bukan untuk mencari laba. Hal itu menuai perdebatan di publik. Politisi muda PD Perjuangan Aryo Seno tidak setuju dengan klaim itu. Karena faktanya, WUS hanya dinikmati sebagian kecil masyarakat dan dianggap sebagai transportasi wisata. Menurut Seno, urgensi proyek kereta cepat dengan biaya mahal sejatinya sudah pernah disoal Megawati sejak 2015 lalu. Nggak bisa disamakan dengan misalnya KRL atau MRT di Jakarta gitu, atau Transjakarta yang memang digunakan oleh rakyat biasa, oleh mahasiswa, oleh pelajar untuk kemudian aktivitas sehari-hari mereka bekerja, belajar, sekolah dan seterusnya. Ini berbeda gitu. Transportasi yang prinsipnya adalah untuk gerak dari satu titik ke titik lain untuk bekerja, beraktivitas, dengan transportasi massal yang sifatnya adalah untuk konteks wisata gitu. Nah, kalau konteksnya wisata kan ya ngapain gitu, kita masih punya banyak prioritas lain sebenarnya dengan anggaran sebesar itu gitu ya. Dengan kemudian sekarang bebannya juga masih akan kita tanggung sampai berpuluh-puluh tahun yang akan datang. Yang jelas, mantan penyidik KPK Yudi Purnomo menyebut perhitungan keuntungan sosial suatu proyek akan menimbulkan perdebatan. Di sisi lain, kerugian real keuangan negara menjadi penting bagi penegak hukum seperti KPK mengusut dugaan markup di balik proyek kereta cepat. Jadi sekarang ini real cost itu bagi saya sangat penting, apalagi di penyelidikan. Ya kan, kalau sosial nanti kalau sudah penyidikan barulah kita masukin komponen yang lain. Namun bagi saya sangat penting karena kasus ini sudah terungkap ke publik dan kita pun juga kalau nggak rame-rame seperti ini kan kita nggak tahu bahwa KPK sudah melakukan penyelidikan. Sementara Sekjen DPP Bara JP Boyo Nababan membaca kerugian yang muncul atas proyek WUS, bagian dari persoalan biasa dalam bisnis. Apalagi membengkaknya biaya proyek kereta cepat terjadi lantaran berbagai persoalan lapangan hingga pandemi COVID-19. Belum lagi ada kasus pandemi, COVID, dan membengkaknya biaya itu sendiri. Dan ini menimbulkan cost overrun dari pembiayaan WUS itu sendiri. Kalau kita cermati kan tidak ada masalah di situ, dalam kaitannya itu adalah bisnis. Nah, WUS sendiri itu kan sudah menemui titik temu untuk persoalan utang melalui restruktur dari 40 tahun menjadi 60 tahun. Dan ini normal saja. Restruktur itu adalah bagian dari manajemen risiko dan itu hal yang wajar. Tidak ada masalah di sana. Tak hanya soal polemik utang, proyek kereta cepat belakangan dihantui dugaan korupsi. Itu mengemuka setelah Komisi Pemberantasan Korupsi secara senyap mencari jejak pidana di balik proyek kewarisan Jokowi sejak awal 2025. Tim Liputan Metro TV. Sedikit Pak soal polemik utang WUS, Pak. Sempat dibahas nggak Pak polemik utang WUS? Itu nanti dibahas khusus. Maksudnya nanti akan ada ratas khusus Ada dengan pembahasan Presiden? khusus untuk itu. Dengan Presiden, Pak? Ya. Terima kasih. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.